Jo, gue beda pakar. Banyak hal penting yang mau gue sampaikan sama lo di sini. Biar lo nggak ketinggalan nih info-info penting apa aja yang mau gue sampaikan. Jangan lupa Jo ya, klik like, subscribe, share video ini, komen, dan jangan lupa tombol lonceng di atas ini. Oke Jo, thank you. Gue beda pakar mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau kemarin nih Jo ya, gue selalu di studio. Sekarang gue lagi main nih ke tempat namanya Terase Coffee. Jadi Jo ya, bagi lo nih semua nih yang lagi ada di Pondok Kelapa, di daerah di seputaran Jakarta Timur, udah deh, lo langsung main aja ke sini. Tempatnya enak, kopinya keren. Lo bisa bawa teman-teman lo buat nongkrong, atau lo mau Eva sendirian di sini bisa. Bawa gebetan, pasti dia akan suka sama lo Jo. Jangan lupa bawa keluarga juga. Oke Jo, ingat Terase Coffee. Di episode gue kemarin, gue udah ngasih tau sama lo kan Jo, rumah-rumah apa aja nih yang bisa lo beli. Entah itu sebagai tempat tinggal, 5 rumah, atau 5 rumah yang bisa lo beli untuk sebagai investasi di properti. Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, sudah memberikan subsidi, sudah memberikan insentif tentang namanya DP 0 rupiah. Dan ini berlaku sampai bulan Agustus besok kan Jo. Pertanyaannya, apabila ternyata pemerintah, Ibu Sri Mulyani tidak melanjutkan program tersebut, tidak melanjutkan insentif tersebut, tidak melanjutkan subsidi tersebut, gimana nih cara kita untuk membayar DP-nya? Gimana nih cara kita untuk mengumpulkan DP-nya? Oke, sekarang di episode kali ini gue nggak sendirian Jo. Gue sama bro Jo gue nih, brother Jo gue, Bang Tunggul. Dia seorang financial planner profesional, udah lebih dari 10 tahun berkecimpung di dunia keuangan. Dan kita langsung aja Jo, yuk. Oke, sekarang gue sama Bang Tunggul. Tadi gue bilang tadi kan, beliau ini seorang financial planner yang top di Jakarta Jo. Jadi gue bawa lo nih orang yang keren pokoknya ya. Oke, langsung aja. Halo, apa kabar Bang? Ya baik bro. Baik. Gimana nih Bang? Gimana sehat nih Bang? Sehat. Oke Bang. Jadi gini nih Bang. Gue nih lagi pengen ngasih tahu nih sama teman-teman di sini, sama Jojo di sini kan. Oke. Ya. Jadi kan kita nih kan Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita kan lagi ada program nih sekarang untuk DP 0 rupiah ini free, belum lagi free PPN, tapi kan sampai bulan Agustus ya Bang ya. Iya. Dan kita kan juga nggak tahu nih Bang ya, bagaimana nih setelahnya itu nih, di bulan September, Oktober, apakah program itu akan berjalan atau tidak, kita nggak tahu. Iya. Asumsi deh Bang, asumsi ya, program itu nggak ada lagi. Berarti kan kita harus ngumpulin DP sebanyak-banyak nih kan Bang. Betul. Nah pertanyaan gua nih Bang, gimana cara ngumpulin DP nih biar Jojo milenial di sini bisa punya tips, mungkin Abang punya tips untuk bagaimana sih cara ngumpulin DP, gimana Bang? Oke. Yang pasti kalau teman-teman para milenial ya, jadi yang penting kita harus belajar namanya budgeting. Oke. Budgeting. Jadi budgeting itu yang saya pelajari ada begitu banyak cara, ada begitu banyak tekniknya seperti itu. Ada yang 80-20, ada yang 50-30-20, tapi itu cukup banyak sebenarnya. 80-20 apa nih Bang? Jadi kita ambil satu contoh aja. Oke. Jadi teknik budgeting itu misalnya bagaimana mengelola pemasukan kita setiap bulan supaya kita bagi-bagi ke dalam pos-pos tertentu sehingga kita bisa mengatur berbagai macam pengeluaran. Oke, diatur jauh pengeluarannya Jo ya. Jadi nah tapi banyak anak muda tuh yang milenial tuh kalau ditanya ini budgeting dulu segala macam. Nah mereka justru bilang malas nih ngatur duit segala macam gitu kan. Tapi sebenarnya tujuan dari budgeting itu adalah supaya kita hidupnya lebih tenang gitu kan. Oh, jadi gitu. karena banyak orang anak muda sekarang kan begitu dapat gaji misalnya ya, dapat penghasilan, dia spending, lalu kalau ada sisa disimpan. Kenyataannya kan enggak, ya kan? Banyak orang kan gagal menabung, gagal simpan uang, sehingga tujuan dia untuk membeli properti misalnya nggak pernah tercapai kan. Nah, berarti nabung jangan pas nanti di akhir habis gajian. Jadi gimana? Di awal. Jadi pada saat kita punya penghasilan datang, itu sudah kita lakukan namanya posting terhadap budgeting tadi. Nah, pakai cara yang saya suka tuh pakai cara 50-30-20. 50-30-20 ya. Jadi caranya gini. Untuk kebutuhan dasar, misalnya kan contoh ya, penghasilan katakanlah misalnya 10 juta. 10 juta ya. Jadi dari 10 juta itu kita kan bagi pertama sekali ke kebutuhan dasar tuh 50%. Apa aja nih Bang kebutuhan dasarnya nih? Nah, kalau bicara kebutuhan dasar tuh misalnya ya pasti kebutuhan sehari-hari dong. Makan, minum, transportasi segala macam. Pulsa termasuk Bang ya? Pulsa termasuk. Lalu kalau ada cicilan, kartu kredit lah, misalnya ada pinjaman kemana gitu ya,
itu masuk ke situ. Termasuk juga kalau teman-teman milenial punya asuransi termasuk ke situ. Oke, masuk asuransi kebutuhan itu. Oke. Jadi tagihan ya. Jadi sesuatu yang memang harus dilakukan setiap bulan. Oke. Nah, jadi kita masuk ke pos yang kedua 30%. 30%. Nah, lalu lantas gini, kalau 30% itu apa? Itu bicara untuk leisure, kesenangan. Ya, jadi bukan berarti kita budgeting lalu kita nggak bisa nikmatin hidup dong. Tetap ya Bang ya. Ya namanya tetap ngopi tetap ngopi, iya, kan? Ngopi di sini ya, ngopi. Jadi kalau misalnya mau jalan-jalan tetap kita budgeting, ya kan? Jadi kita dari 10 juta tadi, 3 juta per bulan kita taruh di posting yang 30%. Oke, 3 juta ya berarti Bang ya. Oke. Ya, jadi nah, sisanya 20% itu baru untuk kebutuhan masa depan. Masa depan itu bisa untuk rencana untuk dana pensiun, untuk beli aset, beli kendaraan, apapun itu, sesuatu yang termasuk juga dana darurat ya. Jadi kalau misalnya ada kejadian-kejadian macam pandemi seperti ini, sehingga kita nggak bisa kerja lagi, ya kita ambil dari posting 20% tadi. Jadi kalau kita rajin mengatur pengeluaran seperti itu, mestinya sih bisa dicukupkan. Nah, jadi kasih contoh tadi 10 juta ya. Nah, kalau tadi kan biasanya kita nggak ada perencanaan nih, nggak ada DP tadi katanya ya. Jadi kalau misalnya kita mau kumpulin DP 30 juta, 40 juta misalnya seperti itu berapa lama, ya kan? Nah, jadi dari 20% kan kita bisa saving setiap bulan, gitu ya. Saving setiap bulan. Kalau setahun kan pasti dapat berapa? 2 kali 12, 24 juta. Siap. Berarti kalau kita mau setahun aja bisa dapat segitu ya. Berarti kalau kita bikin perencanaannya dalam 5 tahun aja itu sudah dapat 120 juta loh. 120 juta dalam 5 tahun. Jadi kalau misalnya anak-anak muda sekarang usianya masih 23, 24, dalam usia 30 tahun dia bisa saving dengan jumlah seperti itu. Seperti itu. Nah, ada yang menarik. Apa tuh Bang? Ada yang menarik. Kalau misalnya kita bisa menekan biaya hidup, ya. Karena kan gini, apalagi kalau dia masih single, ya, kan bisa tuh ditekan biaya hidupnya, misalkan standar untuk leisure-nya tadi kan kesenangannya kan dikurangi ya. Nah, kita bisa ambil beberapa pos dari situ untuk dipindahkan nambahin DP tadi. Jadi 30% tadi tuh Bang. Nah, asalkan kita bisa bernegosiasi sama diri kita, supaya kita bisa nekan terus tambahin ke pos untuk 20% tadi, sehingga DP kita makin lama makin banyak. Iya, jadi misalnya jadi 50, 20, 30 atau 50, 25, 25 gitu Bang ya. Menarik lanjut kan. Jadi sebenarnya itu kembali ke diri masing-masing, komitmen. Jadi apapun tekniknya, mau 50, 30, 20 atau mau ada yang lebih longgar lagi 80, 20, itu kembali ke disiplin masing-masing. Karena nggak ada yang kontrol. Iya. Jadi mesti komit ya Bang ya sama diri sendiri. Nah, pertanyaan nih Bang, kalau misalnya udah terkumpul nih DP-nya nih kan, lalu kan berarti akan ada cicilan dong, cicilan rumah. Gimana nih Bang tipsnya nih Bang? Nah, kalau misalnya dia cicilan, ketika sudah terkumpul DP dan rumahnya sudah kebeli, berarti posting yang 50 tadi makin gede. Jadi itu cicilan kan masuk ke posting 50%. Betul. Nah, di situ memang kita juga harus ngatur lagi. Pada saat kita menentukan besar cicilan, pastikan jangan sampai tidak harus sesuai dengan posting 50% tadi. Makanya contoh gini, sebelum orang beli rumah kan dia pasti bayar kontrakan gitu kontrakan. Sewa tempat. Nah, jadi ketika dia beli properti, sewa tempat kan dia nggak perlu keluar lagi. Itu diganti sama cicilan. Betul. Kira-kira begitu. Betul. Jadi dua tahapan ya. Tahapan bagaimana kita pertama kali kumpulin DP-nya dulu, terus yang kedua adalah mengamankan cicilan. Gitu. Menarik. Gimana Jo? Paling nggak udah mulai nih ya. Nah, sekarang gini Bang. Kan tadi kan Abang bilang kan 5 tahun ngumpulin DP nih. Dalam 5 tahun juga, gue yakin dong Jojo di sini kan pendapatan bertambah kan Bang. Pasti. Apakah tetap strict nih Bang, ke 50, 30, 20, maksudnya komit ke 50, 30, 20 contohnya misalnya? Atau gimana nih? Sebenarnya itu metode budgeting itu kan kembali ke diri masing-masing seperti tadi saya bilang ya. Itu berlaku lifetime sebenarnya. Berlaku lifetime. Jadi selama kita hidup ya, kalau kita membuat budgeting seperti itu, mestinya hidup kita lebih happy, lebih bahagia. Karena kan
namanya manusia kan kebutuhannya ada basic needs ya, kebutuhan dasar. Dia juga pengen perlu aktualisasi diri, pengembangan diri itu ambil dari leisure, dari untuk kesenangan seperti tadi. Dan dia juga pengen mempersiapkan sesuatu yang terjadi di depan. Jadi ketika 3 hal ini dipenuhi, mestinya sih hidup kita jauh lebih tenang, lebih nyaman seperti itu. Termasuk kebutuhan membeli rumah. Iya, sip. Lagi nih pertanyaan nih Bang, mungkin dari John nih. Jadi kita kan lagi mau lebaran nih kan Bang ya? Iya. Dapat THR. Tips ngelola THR gimana Bang? Karena kan kadang nih THR ini kan biasanya kan umum 1 kali gaji ya Bang ya? Iya. Atau mungkin bonus akhir tahun. Ngelolanya itu gimana Bang? Untuk apakah semuanya kita pakai 100% untuk ya udahlah, kan gua kan udah 50 30 20 nih. Ya THR gua atau bonus akhir tahun bisa gua pakai semuanya aja dong ya kan? Atau gimana nih? Jadi THR itu bisa dipakai sebagai akselerasi, program akselerasi. Jadi misalnya kalau kita niat untuk mempercepat pengumpulan DP tadi, ya berarti kita bisa memanfaatkan dana THR itu atau tunjangan tahunan, ya kan, bonus-bonus tahunan, itu dimasukin ke posting 20%. Seperti itu. Jangan nambahin ke leisure ya. Kecuali memang sudah ada tujuannya, misalnya contoh kan tadi THR kan mau pulang kampung, mau gimana gitu ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau masih bisa dialokasikan buat tambahan 20%, itu jauh lebih bagus. I see. Setuju ya. Jadi kalau punya THR, dapat bonus akhir tahun, jangan gelap mata. Akselerasikan ke 20% tadi Bang ya. Oke. Sorry. Diminum dulu kopinya Bang. Oh iya, siap. Iya. Nah, lagi nih Bang. Misalnya nih, bagi milenial yang sudah menikah nih Bang. Oke, biasanya kan milenial sekarang nih sama-sama bekerja nih Bang ya. Berarti kan udah sama-sama punya pendapatan. Iya. Apakah angka tadi gimana nih Bang? Angka di budgetingnya tadi 50 30 20. Sama aja. Semuanya sama aja. Jadi apalagi kalau misalnya suami istri bekerja gitu, tinggal digabungkan aja penghasilannya. Oke, lalu diatur budgetingnya mengikuti 50 30 20. Gitu, selalu ya? patokannya ke situ aja. Jadi kalau kita strict dengan aturan itu, mestinya programnya bisa kecapai. Sih, seperti itu Bang ya. Tujuh. Jadi bagi lo Jo ya, milenial pasangan muda yang baru nikah, tetap ingat 50 30 20. Apalagi nih Bang, tips-tips tambahan lagi nih buat milenial Jo gua nih yang buat mau beli rumah nih generasi ini. Oke, tadi kan sudah kita sampaikan ya budgeting ya. Karena itu bagian hal yang paling penting. Siap. Karena baru-baru ini juga saya pernah baca artikel di Detik Finance, ya, dia bilang begitu. Nah, itu cukup mengagetkan saya. Karena disebutkan di situ bahwa kalangan milenial semakin kesini makin sulit punya properti sendiri. Karena harga makin mahal? Salah satu hal, tapi bukan itu yang terutama. Tapi yang paling penting adalah karena mereka terjebak dengan pola hidup hedonis. Jadi ketika mereka sudah sekarang kan beli apa-apa kan gampang ya. Iya. Spending itu gampang sekali. Buka HP aja Bang ya. Buka HP aja gampang. Jadi mereka kadang-kadang jadi lupa untuk membudget segala sesuatu pengeluaran, sehingga mereka lupa untuk memiliki satu hal yang lebih besar, which is itu misalnya rumah. Itu sangat penting sekarang ini. Betul. Itu mungkin yang paling penting sekarang ya. Itu Bang ya. Jadi head-on ini bukannya ya balik lagi ke yang tadi leisure yang 30% Bang yang cukup di segitunya ya. Nah, itu Jo. Jadi kan balik lagi nih. Seperti yang gue bilang tadi juga, asumsi nih Jo ya, program pemerintah DP 0 rupiah ini tidak dilanjutkan oleh Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, di bulan September dan ke depan itu sudah berhenti. Pertanyaannya kan bagaimana nih Jo kita ngumpulin DP? Tadi kita udah bicara sama Bang Tunggul. Intinya adalah bagaimana kita harus membuat budgeting Bang ya, perencanaan keuangan yang bagus. Nah, perencanaan keuangan ini tadi juga lo tahu kan Jo, 50 30 20. Nah, maka karena itu agar 50 30, agar budgeting itu bisa terpenuhi dengan baik, harus ada komitmen Bang ya. Dan sifat-sifat hedon kita ini benar-benar harus ditahan Bang ya. Bukan berarti lo nggak boleh senang-senang Jo, bukan berarti lo nggak boleh liburan atau menyemangati atau menghargai diri kita Bang ya. Tapi itu balik lagi ada budgetnya Bang. Ada budgetnya. Oke deh Jo. Kalau lo misalnya pengen lebih tahu nih, kalau misalnya lo pengen tahu lebih lanjut tentang Bang Tunggul ini, lo bisa aja Jo follow Instagramnya @tunggul atau apa Bang? SIM. @tunggul.sim. Iya. Oke. Lo bisa follow Instagramnya @tunggul.sim.
atau lo pengen tahu nih kopi yang kita minum tadi, lo bisa follow juga @terase_coffee. Buat lo nih Jo ya, yang ingin tahu lebih lanjut tentang info-info properti atau dari gua nih Bernard Patar, lo bisa follow Instagram gua @ataplogy atau lihat link di bawah ini. Oke Jo? Oke, gua Bernard Patar, see you next episode. Thank you Bang. Thank you.